Ini ada fenomena yang menarik ya, bahwa peradaban juga melahirkan peradaban baru. Contoh misalkan kita bicara soal teknologi digital, terus internet dan lain-lain gitu kan. Begitu banyak orang yang terkoneksi dengan dunia online misalnya. Dan ini hampir bebas milih. Kita lihat di media sosial muncul istilah jadi umpan namanya peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan yang kita tidak ingin, dan itu muncul dipicu dari netizen ini gitu. Bagaimana pendidikan kemudian merespon merespon peristiwa ini, karena ini hampir pengaruhnya luar biasa besar gitu. Pengaruhnya luar biasa besar. Kita lihat hampir semua orang gitu, memegang gadget, sampai anak sekolah sekalipun dengan teknologi yang luar biasa canggih ya. Artinya ketika seorang anak atau seseorang memegang gadget, dia terkoneksi dengan apapun dan dia bisa mengunduh apapun, menyerap informasi apapun, termasuk interaksi dengan yang lain. Ini kan kalau tidak dibangun satu tidak ada barier kan bisa bablas, mengerikan gitu Pak. Ada dua hal ini ada dua hal, pendidikan sendiri dan konteks iptek dalam pengertian teknologi informasi sendiri ya. Jadi saya ingin bahas ini dua hal yang berbeda dulu. Artinya di beberapa negara saja sudah menyadari itu, bahwa bisa bermanfaat dan bisa sangat membahayakan, jadi bumerang. Jadi teknologi informatika ini kan melahirkan satu kehidupan baru yang disebut dengan kehidupan virtual. Ya. Dan persoalannya dalam kehidupan virtual ini borderless, tanpa batas. Dan tidak ada hukum di situ. Ini yang repot. Ini hutan belantara yang luar biasa. Dan semua bisa, siapa yang kuat, betul-betul itu primitif. Sebetulnya dunia virtual itu dunia yang sangat primitif gitu. Karena tidak aturan mainnya siapa yang menang, siapa yang siapa yang kuat, siapa yang menang gitu. Jadi ini luar biasa dunia virtual. Nah, tetapi yang menarik, dunia virtual ini kemudian masuk di dalam, jadi mereka menyerap informasi di dunia virtual, tetapi kemudian implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu persoalannya di situ. Kalau kemudian selesai di virtual dan di dalam kehidupan sehari-hari nggak ada persoalan, nggak masuk, itu nggak ada persoalan. Tapi masalahnya itu dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka serap di dalam informasi virtual itu masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa negara sudah menengarai ancaman itu. Maka mereka kemudian menutup dan mereka membangun yang disebut intranet. Jadi sistem teknologi informatika yang mereka bangun sendiri dan tidak boleh, sehingga mereka tidak mudah terakses keluar negara itu. Mereka bangun, tapi itu kan butuh juga kemampuan teknologi yang luar biasa. Tapi ada kesadaran itu, karena itu menjadi bahaya. Cina misalkan gitu, itu juga sudah melakukan itu. Jadi mereka bangun sendiri gitu. Bukan mereka tidak menggunakan teknologi itu, tapi mereka jaga betul itu, agar kemudian tidak informasi junk information itu, informasi sampah itu masuk dengan deras, itu mereka cegah. Nah, di sisi yang lain kita bicara tentang pendidikan gitu ya. Jadi ada satu kesadaran yang harusnya dibangkitkan tentang bagaimana memposisikan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan derivasi produknya ya. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagaimanapun juga adalah alat. Nah, paling penting dari setiap alat itu adalah moralitas penggunanya sebetulnya. The man behind the gun gitu. Karena jangankan kita bicara teknologi informatika yang tadi tanpa aturan, di dalam kehidupan real saja
Pisau yang sama bisa digunakan untuk dua hal yang berbeda. Di tangan seorang koki dia akan jadi alat untuk memasak, salah satu alat untuk memasak. Tapi di tangan seorang penjahat dia bisa menghasilkan kematian. Pisau yang sama. Artinya moralitas yang menggunakannya. Nah, ini yang harus dibangun sebetulnya kalau kita bicara sistem pendidikan. Bukan kemudian kita menjadi anti iptek, tapi kita tahu bahwa kita bukan dikendalikan oleh itu. Karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan dan teknologi itu produk manusia. Sementara manusia adalah produk Tuhan. Ciptaan Tuhan. Iptek ciptaan manusia. Kan lucu masa kemudian manusia dikendalikan oleh ciptaannya. Jadi kesadaran itu yang harusnya kemudian dibangun. Bukan anti, tapi kita tahu mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan adab dan peradaban kita. Mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang bertumbuh kembangnya peradaban. Mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan. Jadi ada benchmark di sana. Ada ukuran-ukuran yang jelas, tegas. Dan ini memang tugas sistem pendidikan kita untuk menyampaikan itu. Sehingga dia tidak lagi value free, bebas nilai. Itu tidak bebas nilai, karena itu sangat tergantung dengan siapa yang menggunakan. Di tangan, katakanlah tadi, seorang ahli komputer yang dahsyat, dia bisa melakukan hacking, proses hacking. Itu kan satu kejahatan yang bisa dilakukan di dunia maya, proses hacking. Artinya, lagi-lagi moralitas di belakangnya. Jadi pendidikanlah yang kemudian menjaga itu seharusnya. Di satu sisi teknologinya sendiri harus dijaga dengan teknologi juga, kemampuan teknologi. Nah, di satu sisi tadi manusianya sebagai pengguna teknologi itu juga harus diberikan kesadaran bahwa mereka adalah tuan dari alat itu, dari teknologi itu. Bukan mereka hamba daripada teknologi itu. Terus ini ini saya ingin coba, apakah ini bisa didefinisikan sebagai salah satu keberhasilan dari pendidikan ya? Karena akhir-akhir ini banyak sekali tapi yang hari ini nggak ada yang berhasil kok. Enggak begini Pak. Kayak misalkan Indonesia lumayan populer ya, karena ada banyak kompetisi kayak Olimpiade Fisika dan lain-lain. Dan ini banyak dimenangkan oleh siswa-siswa asal Indonesia. Nah, fenomena ini bisa dilihat sebagai satu ukuran keberhasilan pendidikan kita atau bagaimana? Iya. Ini seolah jadi prestis pendidikan Indonesia, memenangi berbagai. Nah itu pandai itu cerdas. Kontestan. Kontes? Ya itu kan kontes kepandaian. Iya sah-sah saja kontes kepandaian gitu loh. Tetapi kan kembali bahwa lagi-lagi ilmu pengetahuan yang dia miliki tadi kan tetap harus ada pertanggungjawaban gitu yang harus jadi ya di balik kontestasi yang dilakukan dimanapun hari ini apapun yang dikontestasikan kan ada kepentingan bisnis gitu. Tetap kok ada kepentingan itu gitu. Satu, yang kedua dalam logika yang lebih sederhana saya ingin menggunakan bahwa cara untuk memotret perkembangan dunia adalah dengan cara itu. Jadi kita kan bisa mengukur dari negara mana sih yang punya kemampuan cerdas, dari negara sini nih, berarti dia harus diwaspadai, kira-kira kan gitu. Ya itu kan salah satu pemetaan potensi kan. Ya. Tapi gini Pak, ini harus ada tarikannya gitu ya. Artinya begini, kita tidak bisa menafikan bahwa kemampuan kita dalam soal iptek juga itu harus menjadi bagian dari pendidikan yang perlu didorong gitu. Cuma selama ini yang kita tangkap, mereka yang berhasil memenangi Olimpiade seperti itu juga dari sekolah-sekolah elit ternyata. Ya. Tarikannya kan bagaimana sebetulnya capaian-capaian ini juga bisa
didistribusikan ke sekolah-sekolah lain gitu. Industri lagi ya. Nah ini penting gitu kan. Kan sudah bilang, raw materialnya sudah beda. Bukunya udah beda. Gizinya aja sudah beda. Yang sekolah elit kan pasti mahal. Kan saya bilang tadi, suplemen foodnya, kemudian gizi makanannya. Lalu ini harus dikompetisikan dalam, nggak bisa. Jadi yang mereka harus nyebrang sungai. Oh iya, ya kan? Harus Jalan sekian kilo. Iya, sampai sekolah udah keringetan, makan juga belum tentu sarapannya juga cuma sama apa gitu kan. Iya kan? Yang ini naik mobil diantar dingin sedap gitu kan. Makannya juga susunya juga aduh, kita harus kontestasikan mereka, harus samakan itu. Nggak adil. Jomplang gitu. Sangat. Artinya lag-nya, kesenjangannya, gap-nya itu sangat tinggi dan nggak mudah. Ini menjadi sesuatu ya. Ini menjadi sesuatu berhala baru yang buat kita jadi apa ya? Menegasikan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Dan ya kelompok yang ini ya mereka hanya bisa menonton gitu. Dan kemudian berpura-pura senang ikut merasakan keberhasilan karena atas nama Indonesia gitu. Tapi mereka tidak pernah kemudian mau punya kesempatan yang sama. Kan ngeri gitu. Kita senang, wah ya orang kita yang jadi juara satu di sana. Iya, itu kan semu sebetulnya. Artifisial gitu. Tetapi bagaimana dengan nasib yang lebih banyak ini gitu. Ini kan kelompok kecil gitu. Yang kemudian punya kesempatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik tadi, dengan ekonomi yang lebih baik gitu. Soal orang tuanya dapat ngerampok dari mana itu soal lain lah gitu kan. Tapi fakta bahwa begitu. Maka rumusnya kan menjadi sederhana. Yang kaya semakin kaya, semakin miskin. Apakah itu bisa kita katakan sebagai satu keadaan yang beradab? Tentu tidak. Maka ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diamanatkan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya potret-potret persoalan yang tadi disampaikan justru makin meyakinkan kita bahwa ada sesuatu yang salah di negeri ini. Bukan kemudian benar, walaupun nampak secara kemudian di permukaan ini nampak wah hebat, ini hebat. Tapi ini apa ya? Bubble gitu loh. Sesuatu kayak balon seperti besar tapi kosong tidak apa. Dan dengan mudah meledak ketika ditusuk sedikit saja dengan jarum, meledak gitu. Dan kita terpesona oleh hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak kemudian kita masuk kepada kehakikian yang sejati gitu. Nah, ini yang jadi problem utama dalam konteks keseluruhan kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara, itu yang terjadi. Khususnya ketika kita kemudian menyoroti persoalan pendidikan dalam diskusi kali ini, itu sangat problemnya. Jadi ini sudah apa ya? Saya mengatakan ini sudah bahaya yang laten betul. Yang bicara kan secara apa yang kita tahu dari sistem pendidikan kita dari dulu saya SD aja misalnya Pak Di, sampai sekarang kalau bicara tadi tentang bahwa yang penting kan jadinya moral bangsanya, moral nilai-nilai dari nilai-nilai moralnya sebetulnya harus diajarkan. Secara teknisnya bobot dari pendidikan moralnya malah kecil sekali. Misalnya 1 minggu kita dapat pendidikan moral ya, kalau sekarang bahasanya bukan PPKN tapi pendidikan moral dan budi pekerti misalnya, itu hanya 1 jam 1 minggu misalnya. Lalu sesuatu yang bersifat teoritikal gitu ya. Bahkan muatan-muatan lokal yang harusnya ada malah dihilangkan hari ini. Jadi tadi nyambung apa yang disampaikan dengan Kang Didu. Mereka diberikan, katakanlah sudah benar. Tapi begitu mereka keluar sekolah, mereka menghadapi kenyataan hidupnya. Bahkan kembali ke rumah, dia melihat perilaku hidup yang ada di rumahnya. Itu bertentangan semua dengan nilai-nilai itu. Padahal tadi, bahasa Kang Didu tadi, keteladanan itu adalah guru yang utama sebetulnya. Nggak usah diajarin. Dia kan mencoba mengkopi kok apa yang dilakukan. Pasti.
Ketika dia melihat, berikan contoh, dia kan pasti ini yang baik. Nah, problemnya teori tadi, wacana tadi yang diberikan, ketika dia keluar, dia masuk di dalam kehidupan real, dia tidak menemukan itu. Nah, tadi kalau bicara tadi tentang bahwa keluarga itu benteng terakhir dari entah itu filter untuk anak-anak kita ke depan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang potretnya bahkan itu sudah menginfiltrasi masuk ke benteng terakhir kita nih. Gimana nih? Ya, memang butuh satu penyikapan ya, yang harus berani untuk menentang mainstream arus besar hari ini yang memang harus punya keberanian itu untuk kemudian bisa memposisikan rumah sebagai tempat persemaian, pembibitan sebenarnya. Jadi anak-anak kita adalah bibit-bibit. Tetapi pada akhirnya pun tadi saya katakan, jika memang bibit-bibit ini sudah saatnya kemudian ditanam, memang pada akhirnya kita harus kemudian percaya alam yang akan suka tidak suka, karena kita tidak bisa terus. Anak mungkin sampai umur 10 tahun masih bisa, tapi lebih dari itu, apalagi mungkin menjelang dewasa, memang tidak bisa. Tapi yakinkanlah kepada diri kita bahwa jika kita sudah memberikan yang terbaik di usia-usia dini kepada anak, nilai-nilai itu, karena anak itu kan seperti kertas tabula rasa, kertas putih gitu, yang masih polos gitu. Nah, kalau kemudian dia sudah dibingkai dulu dengan frame nilai-nilai yang baik gitu kan, bahwa kemudian perjalanan hidupnya dia harus melihat fakta, mengalami fakta kehidupan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai itu. Tapi yakinlah pada titik tertentu dia tidak akan pernah menyimpang terlalu jauh. Ya, dia akan ditarik oleh proses kehidupan ke sana kemari untuk menjauh dari nilai-nilai itu. Tapi pada titik kesadaran dia akan kembali lagi. Selalu. Jadi jangan khawatir gitu. Dan yakinlah kemudian bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kemudian. Dan alam punya cara kerjanya sendiri untuk itu. Tapi tadi kita harus punya keberanian gitu ya, terutama di usia-usia dini itu memberikan satu penanaman nilai ya. Value dulu gitu. Kalau soal sekolah keilmuan dia dapatkan itu di sekolah. Tapi di rumah itu nilai dulu yang harus dia berikan kepada anak-anak. Karena justru itu yang tidak dia peroleh ketika dari dunia luar, dari sistem pendidikan formal. Nilai itu tidak ada di sana. Maka nilai itu harus diisi dulu di rumah. Rumahlah yang memberikan pengisian awal itu untuk membuat satu bingkai. Nah, kehidupan akan memberikan gambar di dalam bingkai ini. Dan yakinlah, percayalah gitu. Karena ya kalau meminjam bahasa Gibran gitu, anak itu seperti anak panah gitu. Kita harus yakinkan ketika kita sudah memberikan nilai pada sasaran itu dan dilepas, yakinlah, lepaslah sudah. Dan itu sering saya ingatkan kepada siapapun. Kita harus tetap bisa mampu membedakan antara anak dan anak-anak. Karena seringkali orang tua lupa gitu. Ya, dia anak, tapi dia tidak akan jadi anak-anak terus. Jadi jangan perlakukan dia jadi anak-anak, walaupun dia tetap anak. Karena dia akan menjadi dewasa, bukan anak-anak lagi, walaupun dia anak. Jadi itu yang harus kemudian kita kalau kita bicara rumah sebagai benteng pertahanan peradaban gitu, kesadaran itu yang harus kita bangun sebagai orang tua untuk kemudian tadi menyemai bibit peradaban sebetulnya ini. Anak-anak itu bibit-bibit peradaban sebetulnya yang sedang kita semai. Jadi proses itu yang kemudian menjadi sesuatu bagian dari hidup kita yang tugas, jadi kewajiban orang tua. Anak itu adalah
persemaian peradaban sebetulnya. Ibarat pohon, jika kita menginginkan pohon yang berbuah baik, maka kita kuatkan akarnya terlebih dahulu. Iya, gitu. Karena ya sehebat apapun pohon sangat ditentukan oleh akarnya. Dan tadi terubus tumbuhnya tanaman itu kan selalu diawali dengan akar dulu, baru dia tumbuh ke atas. Nah, tadi penguatan akar itu, penanaman nilai-nilai kepada si anak itu, kemudian dia mempunyai akar yang kokoh, sehingga walaupun kemudian badai kehidupan menerjang dia seiring dengan bertumbuhnya pohon ini, dia tetap mampu bertahan hidup. Sekalipun mungkin karena tanahnya sudah tidak subur, tanah kehidupannya ya sudah ya sama seperti halnya persawahan kita yang sudah hancur karena urea dan pestisida gitu kan. Itu potret sebetulnya, itu wakil dari kehidupan secara keseluruhan. Tapi yakinlah dia tetap gitu, walaupun mungkin buahnya tidak semanis yang seharusnya gitu. Ya, kita harus menerima bahwa keadaan zaman hari ini seperti itu. Tapi yakinlah satu saat alam akan kemudian bertindak, bergerak, kemudian menyeimbangkan diri. Mereka akan tumbuh dengan benar. Ketika situasi ini kemudian lingkungan alamnya itu kemudian mampu memberikan, menyeimbangkan dirinya, menyuburkan lagi, dia kan kembali normal. Karena memang dasarnya nilainya dia adalah bibit yang baik yang sudah kita. Terus ini Pak,